Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufiya wa huwa ibnu salati masjidin. Riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada umur 63 tahun. Jadi Nabi Muhammad SAW itu meninggal dunia pada umur 63 tahun. Sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, beliau sudah sakit. Ya. Kemudian sebelum meninggal, Rasulullah SAW sudah tidak keluar sholat mengimami para sahabat. Semenjak Rasulullah SAW itu ada, Nabi SAW itu selalu menjadi imam. Tapi ketika pas menjelang wafat, Nabi Muhammad SAW tidak keluar dari rumahnya dan menyuruh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam di sholat. Kata para ulama itu menjadi tanda kalau sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khulafaur Rasyidin itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sebutannya dulu adalah Khalifatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar itu sebutannya Khalifatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, itu ada julukan lain, apa? Amirul Mukminin. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan Amirul Mukminin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu Amirul Mukminin. Nah, ketika Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia, ya, ketika pas ada di Panjang, itu sebelum meninggal dunia, Rasulullah SAW itu menyuruh istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, untuk mengambilkan kayu siwak beliau. Nah, kemudian setelah diambilkan kayu siwak beliau itu agak keras. Kemudian oleh Siti Aisyah, oleh Nabi Muhammad SAW, kayu siwaknya disuruh untuk mengunyah supaya menjadi lembut. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyuruh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha untuk menyiwaki beliau. Nah, setelah itu baru Rasulullah SAW menjelang detik-detik beliau meninggal dunia. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, ketika Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia, ludahku dan ludah Rasulullah SAW menjadi satu, dan itu menjadi kebahagiaan dan juga menjadi kebanggaan buat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sebelum Rasulullah SAW itu meninggal dunia. Sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, ya, malaikat Israel itu datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini sudah saatnya engkau menemui Rabb Azza wa Jalla. Tapi kalau misalkan engkau tidak berkenan, saya akan lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunda. Jadi malaikat Israel kalau misalkan mencabut nyawa orang-orang lain yang sudah waktunya, ya sudah dicabut. Ya, tapi khusus Rasul ini malaikat Israel langsung nawar kepada Nabi, jadi tidak langsung dicabut. Ya Rasulullah, kalau engkau mau, saya akan cabut nyawa engkau. Tapi kalau misalkan tidak mau, tidak apa-apa. Tapi kalau kita nggak mungkin begitu. Ya, orang-orang nggak mungkin. Kalau misalkan orang-orang ditanya seperti itu, Muhammad, ya, Ahmad, misalkan, siapa? Tolong yang misalkan, bulan, misalkan Pak Komo namanya, Pak Komo,
mereka nggak mau, ya sudah saya lapor kepada Rasulullah SAW. Nah, enak kalau seperti itu. Pulang, mau nggak saya cabut nyawa kamu? Kalau misalkan nggak mau, ya saya tinggal lapor kepada Rasulullah. Pasti orang nggak mau ya. Ya sudah, mereka sudah nggak mau, nanti aja waktu apa. Ya. Setahun, 2 tahun, mungkin puluhan tahun lagi nanti. Saya pengen yang terakhir aja. Nah, itu mungkin seperti itu, tapi tidak. Ya, selain Nabi Muhammad SAW, kalau sudah waktunya, maka sudah tidak bisa ditunda-tunda. Karena itu Nabi Muhammad SAW akan, tapi walaupun ada tawaran daripada malaikat Israel, Nabi Muhammad SAW berkata tidak, ya, aku sudah rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang menjadi berat daripada Rasulullah SAW itu adalah apa? Umatku ya Rasul, umatku. Jadi Rasulullah SAW itu amat memberatkan umatnya, ya, amat memberatkan umatnya. Kemudian setelah itu, ya, kemudian malaikat Israel mencabut, ya, nyawa daripada Rasulullah SAW dengan sangat pelan-pelan. Diriwayatkan bahwa malaikat Israel itu mencabut nyawa Rasul itu sangat-sangat pelan sekali. Itu pun Nabi Muhammad SAW merasakan sakit. Ya, itu pun Nabi Muhammad SAW merasakan sakit. Wahai malaikat Israel, kenapa ini sakit? Ini sudah yang paling lembut ya Rasul. Kemudian apa kata Rasulullah? Kalau begitu separuh sakitnya cabutan nyawa ini, ya, saya tanggung daripada umat. Jadi separuhnya sakit itu sudah ditanggung Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya. Ketika meninggal dunia, para sahabat Nabi Muhammad SAW menjadi gempar, menjadi gempar. Semua menangis, semua shock, dan ada beberapa orang, sebagian daripada para sahabat itu malah menjadi murtad, ya, kembali kepada kafir karena kepergian daripada Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab itu mencabut pedang. Ya. Kalau misalkan ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW meninggal dunia, maka ada saya akan kembali lagi. Sayyidina Umar bin Khattab orang yang keras, ya. Nah, tapi setelah itu ditenangkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian baru setelah itu orang-orang baru sadar, ya, bahwa Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Karena itu ini adalah detik-detik yang mana, ya, umat Islam ketika itu berkabung. Ya. Kemudian setelah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah daripada Rasulullah SAW, dan yang pertama kali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membuat kebijakan yaitu memerangi orang-orang yang murtad tadi setelah kepergian daripada Rasulullah SAW, diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, termasuk juga memerangi daripada nabi palsu yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi ini adalah detik daripada Rasulullah SAW meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia pada umur 63 tahun. Kata Rasulullah SAW, umur umati bena sitin wasab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau Nabi Muhammad SAW ini umur 63 tahun. Kata Nabi Muhammad SAW, umur daripada umatku itu antara 60 sampai 70. Berarti kalau misalkan lebih daripada 70 itu bonus, ya, bonus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada orang lebih daripada umur 70, itu adalah bonus. Jadi kalau misalnya orang sudah umur 60 sudah siap-siap. Ada orang sudah umur kaki kasih main layangan, main player, sudah waktunya untuk ke masjid, ya, ibadah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sudah menjelang detik-detik dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, ya,
akan tapi mukjizatnya sampai sekarang masih ada, yaitu Al-Quran. Kemudian juga ada peninggalan daripada Rasulullah SAW, yaitu berupa hadis daripada Nabi Muhammad SAW yang kita hadiskan. Semoga insya Allah kita bisa mengamalkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin 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 ya rabbal alamin.